Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Salsabilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah sampai dinasti Safawiyah. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Rasulullah selalu mengedepankan akhlak mulia. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Rasulullah, bahwa Rasul adalah orang yang menyenangkan, santai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak mencelah, tidak menuntut dan menggerutu, tidak mengulur waktu dan tidak tergesa-gesa. Nabi Muhammad SAW memiliki rasa empati yang tinggi dalam memimpin. Nabi tidak pernah mencaci seseorang dan menegur karena kesalahannya, tidak mencari kesalahan orang lain, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Nabi Muhammad selalu mengedepankan keteladanan uswah hasanah dalam memimpin. Masa kerasulan. Pada tanggal 17 Ramadan 661 Masehi, Malaikat Jibril muncul di hadapan Rasulullah, menyampaikan wahyu yang pertama, yakni pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu pertama datang, Jibril tidak lagi muncul untuk beberapa lama. Sementara Nabi menantikannya di Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepada beliau untuk berdakwah, yakni pada Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Setelah beberapa lama, dakwah tersebut dilaksanakan secara individual. Turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Nabi mulai menyuruh segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan. Detik-detik wafatnya Rasulullah. Entah kenapa hari itu Rasulullah merasa tidak enak sekujur tubuhnya. Beliau merasa akan jatuh sakit. Putra Abdullah itu juga sulit untuk memejamkan matanya. Akhirnya tengah malam sekali ditemani oleh pembantunya Abu Muwaibah, Rasulullah pergi ke Baqi Gardak, pemakaman kaum muslimin di Madinah. Setelah malam itu, demam Rasulullah makin menghebat. Alangkah hebatnya demam itu sampai Rasulullah merasa seolah terbakar tubuhnya. Keadaan Rasul semakin parah. Untuk menjadi imam masjid, Rasulullah minta orang-orang menghubungi Abu Bakar. Aisyah putri Abu Bakar keberatan karena suara ayahnya terlalu pelan untuk menjadi imam dan sering menangis saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Belakangan, banyak orang percaya bahwa kejadian tersebut adalah isyarat Rasul agar kaum muslimin memilih Abu Bakar sebagai penggantinya kelak. Demam Rasul tampak mereda. Orang-orang gembira. Rasulullah telah menunjukkan tanda-tanda sembuh. Namun di musim panas yang diperkirakan tanggal 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Dari lisannya terdengar kata-kata umatku, 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 lirih namun dalam. Masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan figur pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Kepribadian ini terlihat ketika beliau menyampaikan pidato pada saat dibaiat. Sebagai khalifah pertama, beliau merasa bahwa tugas yang diembannya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak mendapat dukungan dari para sahabatnya. Karena itu, beliau menginginkan masyarakat terlibat secara aktif dalam mengontrol perjalanan kepemimpinannya agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik. Selain itu, Khalifah Abu Bakar juga merupakan pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan saran, serta sangat peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan umat. Apabila sosok pemimpin di era modern seperti saat ini memiliki karakter yang demikian,
maka kemakmuran dan keadilan akan merata pada setiap lapisan masyarakat, karena pemerintahan dapat berjalan secara demokratis, tidak gila kedudukan, jabatan, dan kekayaan. Kemajuan pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Di era Abu Bakar inilah propaganda Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab semakin menjadi-jadi. Musailamah yang berasal dari Yamamah mendapat dukungan dari Bani Hanifah hingga ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Dari sinilah perang Yamamah yang melibatkan pasukan Muslim dan pasukan Musailamah pecah. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid meski mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran wafat. 2. Dimulainya kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran Umar dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membukukannya. Akan tetapi atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usama bin Zaid bin Harisah ke Suriah. Sebenarnya pasukan ini telah dipersiapkan sejak Nabi Muhammad, tetapi karena beliau meninggal dunia, tertundalah untuk sementara waktu dakwah tersebut hingga dilanjutkan di era Abu Bakar. Tidak berhenti di situ saja, umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke Kaisaran Persia dan Bizantium. Melalui peperangan Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga awal runtuhnya kekaisaran itu. Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar merupakan sosok pemimpin yang pemberani terhadap yang hak, tegas dalam menghadapi kebatilan dan pandai berdiplomasi. Beliau sebagai seorang pemimpin yang telah berhasil merubah anak-anak padang pasir menjadi penjuang bangsa yang tangguh, berani, dan disiplin yang tinggi. Ini terbukti dengan keberhasilan beliau dalam melakukan ekspansi wilayah Islam yang dikenal dengan Futuhat Islamiyah. Di samping itu, beliau juga figur pemimpin yang senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemimpin di era modern ini meladani karakter kepemimpinan Khalifah Umar, tentu akan terwujud stabilitas bangsa dan negara yang tangguh dan kuat. Di zaman Umar, gelombang ekspansi perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria. Damaskus jatuh ke dalam kekuasaan Islam pada tahun 635 Masehi dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam dengan memakai Syria sebagai basis ekspansi, diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di
di Irak jatuh pada tahun 673 Masehi. Dari sana, serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, beliau merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Kepedulian Utsman dalam menegakkan agama Islam terbukti jauh sebelum beliau diangkat sebagai khalifah. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, beliau rela mendermawankan hartanya untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau figur pemimpin yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Selain dermawan, beliau juga merupakan sosok pemimpin yang lembut, jujur, malu, dan rendah hati. Corak kepemimpinan pada masa beliau dilaksanakan dengan keterbukaan dan demokratis. Jika kepemimpinan di daerah modern ini memiliki karakteristik yang demikian, maka pemerintahan akan berjalan secara demokratis dan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat akan terwujud secara merata. Kemajuan pada zaman Utsman bin Affan. Yang pertama, menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya. Yang kedua, menaklukkan Khorasan dan Naisabur di Iran. Yang ketiga, membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang dipakai oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Sekarang ini, Khalifah Utsman membuat 5 salinan dari Al-Quran ini dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sosok pemimpin yang alim, gagah berani, tangkas, dan cerdas. Seluruh potensinya dikerahkan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan negeri yang terjadi pada masa itu. Dalam kondisi dan situasi kehidupan yang sangat kacau pada masa itu, beliau mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Perjuangan yang beliau lakukan semata-mata demi keutuhan umat. Karakter Khalifah Ali semasa memimpin pemerintahan menunjukkan bahwa beliau adalah sosok negarawan, berjiwa patriotisme dan nasionalisme tinggi, lebih mementingkan kemaslahatan umat dibanding ego pribadi, sabar dan pemaaf terhadap musuh-musuhnya. Selain itu, Khalifah Ali juga merupakan seorang pemimpin yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Indikasinya, pada masa beliau telah lahir dan berkembang disiplin ilmu nahwu yang secara langsung dimotori oleh Khalifah Ali dan dibantu pengembangannya oleh Abu Aswad Ad-Duwali. Apabila para pemimpin di era modern ini meneladani kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tentu perpecahan atau kekacauan dalam negeri dapat diatasi dengan mudah, sehingga keamanan dan stabilitas negara akan terwujud. Kemajuan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman karena semata-mata hubungan kekerabatan, bukan atas kemampuan. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal yang dibagikan kepada penjabat gubernur dan mengembalikan fungsinya untuk kepentingan negara dan kaum lemah. Yang ketiga, memerintahkan kepada Abul Aswad Az-Zu'ali untuk mengarang buku tentang pokok-pokok ilmu nahwu atau Qaidah Nahwiyah untuk mempermudah orang membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Yang keempat, membangun kota Kufah yang kemudian dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan
nahwu, tafsir, dan hadis. Masa Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah cenderung bersifat kekuasaan feodal dan turun-menurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Adanya unsur otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah Khulafaur Rasyidin ini. Sisi positif dari dinasti Umayyah adalah memberikan babak baru dalam kemajuan peradaban Islam. Hal itu dibuktikan dengan sumbangsihnya dalam perluasan wilayah, kemajuan pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor kehancuran Bani Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Bani Abbasiyah fokus kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga masa pemerintahan ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Meskipun begitu, usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaan tetap merupakan hal penting yang harus dilakukan. Kejayaan Bani Abbasiyah. A. Gerakan penerjemahan. Meski kegiatan penerjemahan sudah dimulai sejak Daulah Umayyah, upaya untuk menerjemahkan dan menskrinsip berbahasa asing, terutama bahasa Yunani dan Persia, ke dalam bahasa Arab mengalami masa keemasan pada masa Daulah Abbasiyah. B. Perkembangan ekonomi. Ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain nilen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. C. Dalam bidang peradaban, masa Abbasiyah menjadi tonggak puncak peradaban Islam. Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah secara terbuka mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendatangkan naskah-naskah kuno dari berbagai pusat peradaban sebelumnya untuk kemudian diterjemahkan, diadaptasi, dan diterapkan di dunia Islam. Sebab runtuhnya dinasti Umayyah. A. Munculnya pemberontakan keagamaan dan munculnya gerakan kebatinan. B. Munculnya kesenangan terhadap materi karena kemudahan-kemudahan yang tersedia. C. Mereka telah melupakan unsur penting dalam Islam, yakni jihad. Seandainya mereka mengarahkan potensi dan energi jihad untuk melawan tentara salib, tentu tidak akan terjadi pemberontakan-pemberontakan. Masa dinasti Turki Utsmani. Muhammad I dari tahun 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan.
mencintai fuqaha. Termasuk alasan memindahkan ibu kota dari Adrianople ke Brosa, karena Brosa sering juga disebut sebagai kota para fuqaha. Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat di saat rakyat mendapat seorang penguasa yang sesuai dengan harapan. Namun Allah SWT berkehendak lain. Pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Mahmud I meninggal dunia di kota Urnah dalam usia 43 tahun. Yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih dari tahun 855 sampai 886 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap, adil, cerdas, dan memiliki kepakaran dalam berbagai bidang walaupun usianya saat diangkat menjadi sultan baru berusia 12 tahun. Sifat kepemimpinan dan prestasi-prestasi yang ia raih di usia muda inilah yang menjadikan teladan bagi umat Islam. Kemajuan dan kemunduran masa dinasti Turki Utsmani. Kemajuan yang pertama, pembangunan Masjid Al-Muhammadi. Yang kedua, bidang militer yang sangat kuat. Yang ketiga, reformasi militer besar yang mengubah wajah Eropa. Yang keempat, memodernisasi beberapa sistem kemasyarakatan dan teknologi di Eropa. Yang keempat, memperluas wilayah Islam dari Sevastopol di Ukraina ke Baghdad, Irak. Faktor kemunduran yang pertama, pengganti Sulaiman I tidak ada yang cakap dalam mengendalikan sistem pemerintahan. Yang kedua, pengangkatan bawahan tidak lagi didasarkan pada kemampuan mengatur daerah, namun pada perasaan suka atau tidak sukanya sultan. Yang keempat, korupsi merajalela dan gaya hidup berfoya-foya. Yang keempat, terjadinya pemeretakan pasukan bayaran yang membangkang. Masa dinasti Mughal. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar. Pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar merupakan masa kejayaan yang dimiliki kerajaan Mughal, sebab ia mampu menyatukan wilayah-wilayah peninggalan sang kakek yang tercerai-berai serta dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat masa kepemimpinan Sultan Humayun. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar memiliki pemikiran yang terbuka atas perbedaan yang terjadi, sehingga toleransi yang dimiliki pun begitu besarnya, terbukti melalui kebijakan yang dilahirkannya. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Sultan Jalaluddin terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek politik dan keagamaan. Kemajuan A. Bidang politik dan administrasi. Pemerintahan perluasan wilayah dinasti Mughal berhasil menguasai Cudar, Gon, Rantabar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Khorasan, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. B. Bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. C. Bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya tinggi seperti Pandafat yang mengandung pesan kebijakan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Kemunduran dinasti Mughal. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer. Akibat kekuasaan militer Inggris dipantau kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan penguasa. Akibatnya terjadi pemborosan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlalu responsif dalam melaksanakan ide-ide Puritan. Akibatnya timbul konflik antar agama. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir termasuk lemah dalam kepemimpinan. Masa dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase tarekat dan fase politik.
Awalnya fase tarekat ini bertujuan untuk memerangi orang ingkar dan sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya, fanatik dalam kepercayaan dan menentang setiap orang yang bermadhab selain Syiah. Kemajuan masa dinasti Safawiyah. Yang pertama berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qizilbash dan mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, dan Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang kedua dalam bidang ekonomi, kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan, sepanjang sejarah Islam di Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, bidang pengembangan fisik dan seni. Kemajuan fisik dan seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Pemunduran dinasti Mongol. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermadhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan besar ini. Yang kedua, adanya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempayakan diri menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Husain. Yang ketiga, lemahnya sistem pemerintahan dan pertahanan keamanan. Yang keempat, gagalnya kebijakan pemusatan pemerintahan dan ekonomi serta seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.